Hai, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Oke guys, ketemu lagi nih sama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Pada HR Vlogger kali ini, saya mau sharing pada kalian semua tentang yang namanya personal issue dalam pekerjaan. Nah, siapa nih dari kalian mungkin yang pernah mengalami hal ini, atau mungkin kalian pernah ketemu sama orang yang seperti ini di dalam lingkungan kerja kalian? Orang seperti apa? Orang yang terlalu mengambil permasalahan itu menjadi hal yang personal, atau bisa kita sering sebut itu personal issue. Padahal kita tahu sendiri, namanya kita kerja itu kan harusnya profesional aja ya teman-teman. Nggak perlu kita membawa sesuatu hal yang ada di pekerjaan itu karena personal. Apalagi hal itu merupakan suatu masalah yang muncul akibat gesekan saat kita koordinasi dengan teman kerja kita di kantor. Nah, ketika kita bisa mengendalikan diri kita agar masalah pribadi kita nggak sampai terbawa ke masalah pekerjaan, dan masalah pekerjaan nggak sampai terbawa kepada masalah pribadi kita atau relasi hubungan pribadi kita, berarti kita sudah bisa menjadi orang yang no personal issue. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya kita lagi ada masalah di rumah dengan orang tua kita mungkin, atau dengan pasangan kita mungkin, dan kita bisa mengendalikan agar tidak terbawa mood kita di dalam pekerjaan, berarti kita sudah bisa menjadi orang yang tidak terpengaruh pada personal issue. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita sudah bisa menjaga saat kita mendapatkan problem di perusahaan kita, saat kita lagi habis gesekan sama teman-teman kerja kita bisa stop itu di kantor dan kita nggak bawa ke rumah, kita tetap smile, kita tetap ramah sama orang rumah, kita bisa kendalikan emosi kita dengan orang di rumah, ya berarti kita sudah bisa menjadi orang yang no personal issue. Nah, terus pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya saya bisa menjadi orang yang no personal issue, yang bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah di pekerjaan? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak terus ya videonya. Saya akan bagiin 3 cara yang bisa kalian lakukan untuk menjadi orang yang no personal issue. Cara yang pertama, kita jangan jadi orang yang baperan. Nah, ini penting nih, banyak banget kita mungkin ketemu ya sama orang-orang yang masih suka nyimpen rasa baper dalam dirinya. Padahal namanya kerja kan kita harusnya profesional aja. Ya, di dalam berkoordinasi dengan orang yang memiliki isi kepala dan sifat yang berbeda, ya pasti pernah lah mengalami selisih paham, beda pendapat, berargumen, ya wajar-wajar aja. Kita jangan pernah merasa kayak ketika ada orang yang berargumen nggak setuju sama kita langsung merasa bahwa orang ini punya penilaian negatif pada kita, orang ini nggak senang sama kita, orang ini nggak suka sama kita. Ya jangan begitu, santai aja, ya kita dengerin aja rasa tidak setujunya itu di mana, dan kita coba kasih penjelasan. Setelah perselisihan pendapat itu atau argumen itu selesai, ya udah balik normal lagi, ya kita tetap sebagai teman gitu loh, sebagai rekan kerja. Jangan setelah itu kita malah ngerasa kayak nggak seneng, nyimpen dendam, jadi nggak suka sama orang itu, terus ketemu orang itu lagi di lain kesempatan kita langsung buang muka kayak nggak kenal gitu. Nah, jangan kayak gitu, itu tandanya kita masih baperan. Kalau kita terus baperan, ya pasti akan ngumpul nih personal issue dalam hati kita, yang akhirnya membuat kita jadi orang yang nggak profesional ya, nggak bisa jadi no personal issue. Cara yang kedua itu adalah istirahat sebentar, take a break, lalu kalian perbaiki mood kalian. Tentunya ketika kita lagi berselisih paham, kita lagi berargumen sama orang lain, ya sedikit banyak kan pasti melibatkan emosi lah ya. Suara kita meninggi, emosi kita jadi meninggi kayak gitu. Ya ketika kita merasa sudah kayaknya ini berlebihan deh, lebih baik kita istirahat sebentar, kita tinggalin orang yang berargumen sama kita coba quality time sendiri dulu, kita perbaiki mood kita coba segarkan pikiran kita agar kita tidak sampai ke bawah personal issue. Ketika kita sudah tenang, ya kita coba
untuk bisa berkomunikasi kembali. Siapa tahu setelah kita take a break sebentar, ya pikiran jadi lebih jernih, malah jadi lebih bisa memahami lawan bicara kita seperti apa, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah selesaikan permasalahan kalian saat itu juga. Nah, ini penting. Kadang yang membuat seseorang tuh bisa terbawa emosi pribadinya, bisa terbawa personal issue, itu karena masalah-masalah itu suka dipendam. Ketika ada rasa nggak suka sama seseorang, sedikit dipendam. Akhirnya lama-lama menumpuk menjadi unek-unek yang tidak tersampaikan, dan akhirnya membuat kita secara nggak sadar tuh mempunyai rasa tidak suka dengan orang tersebut. Ya kalau memang kita merasa ada yang nggak beres, kita merasa ada yang kayaknya nggak enak di dalam hati kita, sampaikan aja. Kita coba terbuka, sampaikan ketidaksukaan kita seperti apa, sampaikan permohonan maaf kita mungkin kalau tadi agak menyinggung, sehingga apa yang terjadi saat itu, permasalahan, argumen, ketidaksetujuan atau kesalahpahaman, itu semua bisa selesai di sana. Dan ya jadi lebih clear, lebih tenang kedua belah pihak, nggak akan terbawa sampai ke personal issue, kayak gitu. Jadi kalian coba deh 3 cara tadi, kalian lakukan, pasti kalian sudah bisa menjadi orang lebih baik dan tidak menyimpan personal issue dalam diri kalian, terutama dalam hal pekerjaan. Oke? Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka tentang video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.